Oke Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kefarmasian, deretan ilmuwan yang berjasa di bidang kefarmasian, kedokteran, dan sejarah apotek darurat dan apotek dokter. Ilmu resep sebenarnya telah ada dan dikenal semenjak timbulnya penyakit. Dengan adanya manusia di dunia ini, mulai muncul peradaban dan mulai terjadi penyebaran penyakit yang dilanjutkan dengan usaha masyarakat untuk melanjutkan usaha pencegahan terhadap penyakit. Berikut adalah ilmuwan-ilmuwan yang berjasa dalam perkembangan kefarmasian dan juga kedokteran. Di antaranya adalah Hippocrates pada tahun 460 hingga 370 sebelum Masehi. Ia merupakan dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah, dan Hippocrates juga disebut sebagai bapak ilmu kedokteran. Berikutnya adalah Dioscorides pada abad ke-1 setelah Masehi, merupakan ahli botani Yunani, kan orang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Karyanya yang kita kenal adalah De Materia Medica. Obat-obatan yang dibuat yaitu Aspiridium, ada opium, ergot, hyoscyamin, dan cinnamon. Berikutnya yang ketiga adalah Galen pada tahun 130 hingga 200 setelah Masehi. Galen merupakan dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani. Karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan berasal daripada alam. Yang kita kenal formulanya dalam sediaan farmasi yaitu farmasi galenica. Yang terakhir adalah Philippus pada tahun 1493 hingga 1541 setelah Masehi. Ia merupakan seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss yang menyebutkan dirinya Paracelsus, yang sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan farmasi di masa itu. Ilmu farmasi baru menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya barulah pada abad ke-17 di Prancis. Pada tahun 1797 setelah berdirinya sekolah farmasi pertama di Prancis, dan buku tentang farmasi mulai diterbitkan dalam bentuk buku pelajaran, majalah, farmakope maupun komentar-komentar. Kemajuan farmasi di Prancis diikuti oleh negara Eropa lainnya, misalnya Italia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Di Amerika sendiri, sekolah farmasi pertama berdiri pada tahun 1821 di Philadelphia. Sejalan dengan perkembangan ilmu kefarmasian, maka ilmu farmasi pun mengalami perkembangan hingga terpecah menjadi ilmu-ilmu yang lebih khusus lagi. Tetapi ilmu tersebut saling berkaitan, misalnya antara ilmu farmakologi, farmakognosi, galenika, dan kimia farmasi. Perkembangan farmasi di Indonesia sudah mulai semenjak zaman Belanda, sehingga buku pedoman ataupun undang-undang yang berlaku pada masa itu berkiblat pada negeri Belanda. Setelah kemerdekaan, buku pedoman maupun undang-undang yang dirasa masih cocok maka akan tetap dipertahankan, sedangkan yang tidak sesuai akan dihilangkan. Pekerjaan kefarmasian, terutama dalam pekerjaan meracik obat-obatan, dikerjakan di apotek yang dilakukan oleh asisten apoteker di bawah pengawasan apoteker. Di Indonesia pernah ada yang namanya apotek darurat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1953 tentang apotek darurat yang membenarkan seorang asisten apoteker untuk memimpin sebuah apotek, di mana pada masa itu belum ada apoteker dari Indonesia tentunya. Undang-undang apotek darurat ini sebenarnya harus berakhir pada tahun 1958 karena harus menunggu lulusan farmasi pertama yang dihasilkan oleh perguruan tinggi farmasi di Indonesia. Tetapi karena lulusan apoteker ternyata sangat sedikit, undang-undang apotek darurat tersebut diperpanjang hingga tahun 1963, dan perpanjangan tersebut berdasarkan surat keterangan Menteri Kesehatan pada tanggal 29 Oktober 1963. Sampai 1963, apotek-apotek di Indonesia masih ada yang bercampur dengan apotek dokter ataupun disebut apotek strip dokter. Selain ada sarana apotek yang namanya apotek darurat ataupun apotek yang dipimpin oleh seorang asisten apoteker berdasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1965 tentang apotek, maka berakhir pula lah izin-izin daripada apotek dokter dan apotek darurat tersebut. Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan SK Menteri Kesehatan pada tanggal 8 Juni 1962 yang menetapkan pelarangan izin baru terhadap pembukaan apotek dokter dan semua izin apotek dokter yang dinyatakan tidak berlaku lagi sejak 1 Januari 1963. Sedangkan berakhirnya apotek
apotek darurat ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 29 Oktober 1963 yang isinya antara lain adalah yang pertama, pelarangan penerbitan izin baru untuk pembukaan apotek darurat. Yang kedua adalah semua izin apotek darurat di ibu kota daerah tingkat 1 dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Februari 1964. Serta yang terakhir, semua izin apotek darurat di ibu kota tingkat 2 dan kota-kota lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Mei 1964. Oke Sobat Sains Farmasi, itu adalah video yang membahas tentang sejarah kefarmasian, ilmuwan farmasi dan kedokteran yang telah berjasa di masa lampau, dan juga sejarah apotek yang ada di Indonesia. Oke Sobat Sains, sampai jumpa di next video yang masih akan tetap membahas tentang ilmu resep atau farmasetika. See you next time.